Sana na na na, sana na na, cari bangun. Remaja merupakan masa yang syarat akan konflik, karena pada masa perkembangan ini, tiap individu mengalami perubahan yang sangat kompleks, yaitu perubahan fisik jasmania, pola perilaku, peran sosial, serta merupakan masa pencarian identitas untuk menjadi diri sendiri sebagai individu. Perubahan-perubahan tersebut, bagi sebagian remaja, merupakan situasi yang tidak menyenangkan dan sering menimbulkan masalah. Permasalahan-permasalahan tersebut tidak sedikit yang kita temui remaja yang memiliki konflik dengan teman sebayanya, yang akhirnya tidak hanya mengakibatkan keributan antar keduanya, namun merembet sampai pada tawuran antar kelompok. Konflik dapat menimpa siapa saja termasuk remaja. Konflik di kalangan remaja sudah menjadi fenomena umum di masyarakat. Remaja ketika berinteraksi dengan sesama selalu diwarnai dua hal, yaitu konflik dan kerjasama. Konflik remaja merupakan pertentangan yang dialaminya. Pertentangan ini bisa berbentuk pertentangan fisik dan non-fisik, yang pada umumnya berkembang pada pertentangan non-fisik menjadi benturan fisik, yang berkadar tinggi dalam bentuk kekerasan, bisa juga berkadar rendah yang tidak menggunakan kekerasan. Konflik tersebut dapat terjadi karena kompetisi, provokasi, dan salah paham antar remaja sehingga menimbulkan kemarahan dan permusuhan sebagai upaya pertahanan dari stimulus yang dianggap mengancam. Konflik merupakan penyebab niscaya bagi kekerasan, karena di bawah atau di balik setiap bentuk kekerasan terdapat konflik yang belum terselesaikan. Dia mengumpamakan kekerasan adalah asap dan konflik adalah apinya. Selanjutnya dinyatakan bahwa bila konflik sudah terwujud dalam patologi kepribadian dan patologi sosial, melebur dalam psikosis kolektif, maka rasionalitas tidak lagi banyak berperan. Jika sudah demikian, terciptalah polarisasi dan tidak lama merekahlah kekerasan. Sutanto 2005. Konflik tidak dapat dihilangkan dalam diri manusia, namun dikelola dengan baik sehingga tercipta pola penyelesaian konflik. Odga dan Anthony 1991 memberikan gambaran melalui berbagai metode resolusi penyelesaian konflik sebagai berikut. Pertama, dengan metode penggunaan paksaan yang sering menggunakan kekuasaan dan kewenangan agar konflik dapat diredam atau dipadamkan. Kedua, dengan metode penghalusan smoothing, pihak-pihak yang berkonflik hendaknya saling memahami konflik dengan bahasa kasih sayang untuk memecahkan dan memulihkan hubungan yang mengarah pada perdamaian. Ketiga, penyelesaian dengan cara demokratis, artinya memberikan peluang kepada masing-masing pihak untuk mengemukakan pendapat dan memberikan keyakinan akan kebenaran pendapatnya sehingga dapat diterima oleh kedua belah pihak. Weber dan Haring 1998 menguraikan bahwa dalam menyelesaikan suatu konflik ada 6 yang biasa digunakan untuk menyelesaikannya, yaitu: Yang pertama yaitu tenangkan diri. Jika muncul konflik di antara kamu dan sahabat, sebaiknya tenangkan diri terlebih dahulu. Menenangkan diri membuat kamu dapat berpikir lebih sehat dan baik. Selain itu, kamu bisa menggunakan waktu ini untuk memikirkan apa saja yang membuat kamu merasa tidak nyaman dan menyebabkan konflik. Tidak ada salahnya melakukan introspeksi diri terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk bertemu dengan sahabat. Yang kedua yaitu ceritakan yang kamu rasakan dengan jelas dan singkat. Sebaiknya hindari menjelaskan konflik yang kamu rasakan secara belibet. Utarakan perasaan yang kamu rasakan dengan jelas dan singkat. Hindari menggunakan nada bicara yang tinggi, namun pastikan kamu berbicara dengan tegas. Fokus pada apa yang menjadi masalah dan jangan mengungkit masa lalu atau kejadian yang pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, berikan fokus dan perhatian saat sahabat berbicara. Saat sahabat berbicara, usahakan fokus dan berikan perhatian padanya. Sebaiknya jangan memotong pembicaraan yang dilakukan oleh sahabat, apalagi jika ia sedang menjelaskan duduk perkara yang kalian hadapi. Hindari memotong pembicaraan, menyangkalnya saat ia berbicara, apalagi menghakiminya. Pastikan ia menyelesaikan dulu apa yang akan ia ungkapkan atau bicarakan. Yang keempat, lakukan permintaan maaf
Jika dalam suatu konflik kamu merasa berbuat salah dengan sahabat, sebaiknya segera minta maaf. Lakukan permintaan maaf dengan tulus dan bijak. Hindari menyalahkan atau memojokkan sahabat saat minta maaf. Yang kelima, segera cari solusi. Setelah berbicara mengenai konflik yang terjadi, sebaiknya segera cari solusi bersama untuk masalah yang kalian hadapi. Tentunya, solusi yang didapat harus membuat kamu dan sahabat merasa nyaman serta lega. Yang keenam, lakukan hal menyenangkan bersama. Saat konflik telah usai, tidak ada masalah meluangkan waktu untuk melakukan hal menyenangkan bersama. Makan siang atau mengunjungi tempat yang menjadi kenangan baik bagi kalian berdua bisa dilakukan. Dengan begitu, ikatan persahabatan kalian akan semakin kuat. Perbedaan pendapat atau masalah dalam suatu persahabatan merupakan hal yang wajar dan normal. Hal terpenting yang perlu dilakukan adalah membuat sebuah konflik menjadi pembelajaran agar kamu dan sahabat semakin dewasa. Sana na na na, sana na na, cari cari cari. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Sana na na na, sana na na, cari cari cari, cari bangun.